Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Andre Dewi Persaan kelas 12 IPA. Saya di sini akan memperjelaskan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Soekarno menjadi Presiden Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia bersama rekannya yaitu Muhammad Hatta yang menjadi Wakil Presiden selama 21 tahun masa jabatannya di Indonesia. Selama masa jabatan memimpin Indonesia, berbagai hal telah terjadi. Pergantian bentuk negara, pergantian dasar negara, hingga pergantian bentuk pemerintahan dan gonta-ganti kabinet. Pada masa kepemimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta adalah masa ketika Indonesia mulai berdiri dengan kekuatannya sendiri. Berbagai terpaan badai dalam proses tersebut sering melanda Indonesia, khususnya pada masa kepemimpinan Soekarno-Hatta. Selain badai yang menerpa masa kepemimpinan Soekarno-Hatta, beliau pun memiliki segudang prestasi untuk tanah air ini. Berbagai kongres internasional diselenggarakan Indonesia pun dipandang dengan segan oleh negara-negara lain yang baru merdeka karena kebijakan dan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Namun masalah-masalah tidak ingin lepas. Masalah selalu membayang kepemimpinan Soekarno-Hatta, sang Dwi Tunggal Indonesia. Super Semar merupakan nama dari surat perintah yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar ditulis oleh Soekarno dikarenakan saat itu negara dalam keadaan gawat, di mana integritas Presiden, TNI, dan rakyat dalam keadaan bahaya. Sedangkan keamanan dan ketertiban dan pemerintahan berantakan, atau Lembaga Analisis Informasi 2007. Perkembangan konflik yang kian meruncing semakin menguatkan gagasannya Nasakom yang dijunjungnya. Soekarno berkali-kali menolak pembubaran PKI, dan hal itulah yang menjadikan adanya tawar-menawar tersebut menghasilkan Super Semar atau Pembudi A 2009. Alasan Soekarno terpaksa membuat Super Semar tersebut adalah adanya kondisi yang tidak terduga, yaitu para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia sejak pagi hari Jumat 11 Maret 1966 sudah turunkan ke jalan Prasangka S 2017. Para mahasiswa bertujuan bergerak ke Istana Merdeka dengan tujuan membubarkan sidang kabinet pada saat itu dengan membawa beberapa tuntutan yang dikenal sebagai Tritura Pambudi A 2009. Adapun tuntutan yang tercantum di Tritura yaitu bubarkan PKI, rombak kabinet, turunkan harga. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrida Tarigan. Saya dari kelas 12 IPA. Baik, saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya Ande Roito Syaan. Pidato Nawaksara Soekarno yang pertama pada sidang umum pada tanggal 22 Juni tahun 1966 menyebabkan kemarahan rakyat, terutama KAMI, tidak terima dengan pidato yang diberikan oleh Soekarno tentang kebijakan Presiden seumur hidup. Presiden Soekarno melengkapi pidato Nawaksara melalui suratnya nomor 10 tanggal 10 Januari tahun 1967 yang pada intinya penolakan Presiden untuk penyampaian pertanggungjawaban secara cabang kepada MPRS. Hal ini menimbulkan reaksi penolakan dan tuntutan pemberhentian Bung Karno dari Presiden dan diadili pada tahun 2018. DPR GR mengeluarkan resolusi bernama Resolusi DPR GR 19 Februari yang isinya meminta kepada pimpinan MPRS menyelenggarakan sidang istimewa MPRS selambat-lambatnya Maret 1967 untuk memberhentikan Presiden Soekarno, kemudian memilih atau mengangkat pejabat presiden serta memerintahkan kepada Badan Kehakiman untuk melakukan pengusutan, pemeriksaan, dan penutupan secara hukum. Isi dari Super Semar yang ditulis oleh Soekarno adalah instruksi Presiden kepada Panglima Komando Koperasi Keamanan dan Ketertiban Letnan Jenderal Soekarno untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk pengamanan negara yang memang dalam kondisi tidak kondusif dan rentan. Adapun beberapa penjabaran dari poin-poin penting yang terdapat dalam Super Semar yaitu 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya resolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawab seperti disebut di atas. Menurut
Adam tahun 2009, ada 3 hal yang ganjal dan kontroversi dalam Super Semar. Pertama, adalah tentang proses penyusunan dan penyerahan surat tersebut yang tidak wajar. Beberapa orang menyampaikan bahwa surat tersebut dibuat tidak berdasarkan kemauan Soekarno sendiri. Kedua adalah tentang pengetikan Super Semar, yang diketahui bahwa Super Semar diketik menggunakan komputer, sedangkan pada tahun tersebut komputer belum memadai. Yang ketiga, munculnya indikasi bahwa surat pemerintah yang disengaja dihilangkan berdasarkan keterangan dari Ben Anderson. Perkenalkan, nama saya Kristiani Erna Damianti Situmorang. Saya siswa kelas 12 IPA akan melanjutkan materi yang diberikan kawan saya. Indikasi bahwa surat perintah yang asli sengaja dihilangkan berdasarkan keterangan dari Ben Anderson. Sampai sekarang ada 3 naskah Super Semar yang beredar dan disimpan di Andri. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Super Semar hanya memiliki 1 halaman, sedangkan yang lainnya menyebutkan ada 2 halaman. Menurut Yusuf Hasin, Super Semar memiliki 2 salinan, yang satu memiliki 1 halaman, sedangkan satu lainnya memiliki 2 halaman. Konon, naskah asli dari Super Semar disimpan di salah satu bank luar negeri yang diperkirakan lokasinya di Singapura. Super Semar tidak bisa terlepas dari kontroversi yang beredar. Kontroversi lain yang muncul dan berkembang adalah tentang proses keluarnya Super Semar dan dampak dari keluarnya Super Semar. Pengeluaran Super Semar kontroversi dikarenakan apakah Soekarno mengeluarkan Super Semar atas dasar kemauannya atau di bawah tekanan. Kontroversi dampak dari Super Semar adalah seperti apa sifat asli Super Semar itu? Apakah teknis atau politis? Benarkah Super Semar bersifat transfer authority? Jepang sebagai negara yang memiliki hubungan dengan Indonesia, dengan sejarahnya menduduki Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Saat berita terbitnya Super Semar membuat politik hubungan Jepang dan Indonesia berbalik 180 derajat. Jepang yang masih menyimpan simpati kepada Soekarno akhirnya meninggalkan Soekarno. Menurut salah satu seorang mantan diplomat di kedutaan Jepang, para staf kedutaan seorang dengan keluarnya Super Semar karena mereka menganggap bahwa Indonesia sudah lolos dari kekacauan dan ancaman komunis. Pemerintah Jepang merespon secara cepat perubahan politik dengan memberikan bantuan kepada pemerintah. Dengan dipukulnya PKI dan manuver Super Semar, maka dampaknya juga membawa perubahan politik dalam skala global di Asia. Habisnya kekuatan komunis di Indonesia membawa pengaruh dengan signifikan bagi Amerika Serikat yang sedang kesulitan dalam menghadapi Perang Vietnam dalam rangka membendung meluasnya kekuatan komunisme di wilayah Asia Tenggara. Penutup, Soekarno pada tahun 1665 dan 1967 mengalami masa-masa terpuruknya. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Jika ada salah dalam tutur kata, kami mohon minta maaf. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.